Baru saja rilis secara resmi pengumuman BKN terbaru terkait tentang jadwal pendaftaran CPNS dan juga P3K 2023. Tentunya di sini nanti teman-teman sedang menantikan kira-kira jam berapa kapan kita bisa membuat akun SSCASN 2023. Nah, di sini teman-teman nanti silahkan bersiap-siap untuk melakukan pendaftaran CPNS maupun juga P3K 2023. Yang mana di sini sudah dibagi jam berapa nanti teman-teman membuat akun SSCASN 2023 dan juga jam berapa nanti kita melakukan pendaftaran seleksi untuk melakukan pemilihan jenis seleksi baik itu CPNS maupun juga P3K. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Di sini secara garis besar teman-teman untuk melakukan pendaftaran entah itu CPNS maupun juga P3K ini sebenarnya sama ya. Ya benar, di sini nanti kita bisa melakukan pendaftaran seleksi yaitu pembuatan akun SSCASN 2023 ini pada tanggal 20 September tahun 2023 nanti sampai dengan tanggal 9 Oktober tahun 2023. Namun di sini kita tunggu sampai siang sampai sore ini belum kunjung ada juga link untuk kita melakukan pendaftaran, dan pendaftaran ini sepertinya belum dibuka. Hingga kita pantau dari pagi hingga siang hingga sore di sini tampilannya seperti ini, pendaftaran SSCASN 2023 belum dibuka. Kemudian kita mencoba untuk menuju ke halaman login. Di sini pun juga ada notifikasi yang sama bahwa pendaftaran SSCASN 2023 ini belum dibuka. Terkait tentang hal itu, di sini baru saja BKN itu memberikan klarifikasi terkait tentang jadwal pendaftarannya, dan untuk jadwal pendaftaran ini tetap sama ya, dilakukan di tanggal 20 September 2023. Mulai jam berapa nanti teman-teman melakukan pendaftaran? Nah, di sini baru saja kita kutip dari Instagram resmi BKN, yang mana di sini nanti teman-teman bisa mulai melakukan pendaftaran tanggal 20 September 2023, artinya tidak ditunda ya. Pendaftaran seleksi CASN 2023 dibuka tanggal 20 September 2023. Nah, di sini sudah dibagi yaitu untuk pembuatan akun. Nah, pembuatan akun SSCASN ini nanti teman-teman silahkan mulai untuk membuatnya yaitu pada pukul 20.09.23 WIB ya. Artinya jam 8 malam lebih 9 menit lebih 23 detik teman-teman nanti sudah bisa mengakses sscsnbkn.go.id untuk membuat akun SSCASN 2023 terlebih dahulu. Dan selanjutnya di hari yang sama teman-teman nanti sudah bisa untuk melakukan pendaftaran yaitu pendaftaran seleksi CASN tahun 2023 ini nanti pada pukul 23 lebih 09 menit lebih 20 detik ya teman. Ini sudah sangat jelas, nanti teman-teman membuat akun SSCASN mulai dibuka nanti jam 20 lebih 09 ya. Kemudian pendaftaran seleksi nanti teman-teman di sini lakukan yaitu pukul 23 malam. Hampir jam 24 ya, nanti tengah malam teman-teman nanti siapkan kopinya untuk melakukan pendaftaran. Seperti halnya yang ditulis dalam tagline-nya bahwa di sini dari BKN Official yaitu pendaftaran seleksi CASN 2023 akan dibuka hari ini. Catat waktu membuat akun dan juga mulai mendaftarnya sobat BKN. Kalian juga nggak perlu buru-buru ya daftar sesaat setelah portal dibuka. Ada baiknya cari tahu dulu informasi jabatan dan juga instansi yang kalian sasar di pengumuman instansi teman-teman. Jadi sudah sangat jelas, nanti teman-teman bisa membuat akun di malam ini ya, membuat akun jam 8 malam, kemudian mendaftar seleksi, memilih jenis seleksi, formasi ini jam 23 malam teman-teman. Pokoknya di sini sambil menunggu nanti dibuka, teman-teman bisa berkunjung searching yaitu ke sscsnbkn.go.id. Ya, dimana di sini kalian bisa mencari tahu terkait tentang pemanfaatan dari situs ini ya. Inilah home, kemudian inilah alur. Teman-teman itu ingin mendaftar di mana? Apakah mendaftar CPNS ataukah mendaftar P3K? Silahkan teman-teman pilih alur sesuai dengan yang akan nanti dilamar ya. Nah, selanjutnya di sini ada FAQ. Ini pertanyaan yang sering muncul untuk CPNS, P3K teknis dan juga kesehatan. Kemudian ini ada helpdesk, kemudian ada dasar hukumnya dan juga unduh dokumen. Nah, selanjutnya di sini kalian juga bisa memanfaatkan fitur di bawahnya yaitu teman-teman bisa melihat untuk formasi teman-teman. Nah, di sini kalian bisa mengecek formasi yang ada yang dibuka di tahun ini.
ini ada informasi terkait tentang P3K Guru. Ini teman-teman cukup memilih jenis pengadaan dan juga instansi saja ya. Nah, misalkan di sini ini didasarkan dari ijazah ya teman-teman. Nah, misalkan di sini ijazahnya itu adalah saya S1 ya, S1, kemudian teman-teman ijazah S1-nya itu apa? Nah, misalkan di sini adalah ekonomi misalkan. Nah, misalkan ijazahnya itu adalah ekonomi. Nah, apa nih? Misalkan di sini ekonomi akuntansi lah ya. Minimal ekonomi akuntansi misalkan. Ini adalah D4 ekonomi akuntansi. Kemudian kalian bisa cari instansi sesuai dengan harapan daerah masing-masing. Atau mungkin kalau misalkan ingin mencari yang lebih luas lagi, ini kita biarkan saja karena di sini sifatnya opsional. Kemudian untuk pengadaan juga opsional. Nah, di sini kemudian teman-teman klik cari. Nah, berikutnya di sini sudah hampir selesai yaitu 92,97%. Ini klik saya mengerti. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Nah, scroll ke sini nanti akan ditampilkan yaitu formasi-formasi yang dibuka di tahun ini yang mensyaratkan ijazah S1 atau D4 yaitu ekonomi akuntansi ya. Nah, ini sebagai contohnya, ini yang pertama ya, yaitu ahli pertama perencana nih. Nah, dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, ini adalah unit kerjanya nanti Deputi Bidang Industri dan juga Investasi, Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi. Ini adalah nanti pengadaannya P3K teknis, ini untuk umum. Ini adalah khusus diabetes enggak. Kemudian penghasilannya ini teman, penghasilannya adalah 8,1 juta sampai dengan 8,84 juta. Kebutuhannya ini ada 1. Kemudian yang di sini ada juga, namun di sini untuk khusus ya. Ini khusus, ada yang umum juga. Kemudian untuk P3K Guru ini seperti halnya yang tertera di sini untuk petunjuknya. Teman-teman bisa memilih yaitu di sini misalkan kita cukup memilih jenis pengadaan ya. Nah, jenis pengadaan di sini nanti kalian bisa pilih di sini ada pengadaan P3K Guru misalkan. Coba kita cari sudah bisa belum atau ini. Kita cari. Nah, di sini untuk pengadaan P3K Guru. Nah, ini P3K Guru umum. Ini adalah ahli pertama di Provinsi Kalimantan Utara ini ya. Nah, ini. Kemudian penghasilannya 8 jutaan. Nah, kemudian di sini untuk cari instansi juga bisa. Misalkan di sini saya ketikkan yaitu salah satu daerah gitu ya. Nah, misalkan pemerintah Kabupaten Ngawi. Kemudian ya kita filter di sini kan. Kemudian kita bisa mengerti. Kemudian di sini akan ditunjukkan yaitu formasi yang akan dibuka. Ini adalah menjadi ahli pertama guru kelas. Kemudian di Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Kemudian ini adalah P3K Guru umum. Kemudian ini adalah penghasilannya. Penghasilannya 2,97 juta hingga 6,45 juta. Jumlah kebutuhan ini ada 90 teman-teman. Ini adalah untuk menjadi guru kelas ya. Coba kalian juga bisa klik lihat di sini untuk melihat detailnya teman-teman. Ini adalah untuk rinciannya ahli pertama guru kelas di Ngawi. Kemudian periode pendaftaran tanggal 20 sampai dengan 9 Oktober. Kualifikasi pendidikan ini sesuai dengan persyaratan yang ada. P3K Guru itu kan berarti minimal S1 kan. Nah, uraian tugasnya ini adalah pembelajaran guru dan sebagainya. Kemudian keahlian spesifik ini adalah keterampilan bertanya, kemudian memberikan penguatan dan lain sebagainya. Persyaratannya ini pas foto formal dan seterusnya. Kemudian di sini nanti untuk penghasilannya ini teman-teman bisa cek yaitu 2,966500. Ini gaji pokok di SK P3K hingga 6 juta sekian. Nah, 6 juta sekian kita dapatnya dari mana? Tentunya kalau misalkan teman-teman nanti sudah sertifikasi dapat sekian ini ya. Termasuk juga plus tunjangan keluarga. Oke, demikian semoga bermanfaat. Silahkan menantikan masa-masa untuk pendaftaran ini dengan sabar dan juga siapkan kopinya ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.